Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dulu perkuliahan kita pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita bicara terkait dengan HTML forms ya, yang akan kemudian digabungkan dengan PHP digunakan untuk melakukan validasi biasanya, atau entryan, dan kemudian nanti kita bisa melakukan validasi. Nah, baik, HTML form digunakan ketika kita ingin melakukan pengumpulan beberapa data ya dari para pengguna. Jadi misalkan kita ingin membuat registrasi, di situ ada kita ingin mengumpulkan nama, alamat email, kartu kredit ataupun yang lainnya, kita bisa menggunakan HTML form. Nah, data-data yang diambil dari user ini nanti akan kemudian diproses oleh aplikasi. Karena kita basisnya adalah pemrograman web, maka akan diproses dengan menggunakan PHP. Nah, aplikasi di backend atau kemudian yang ada nanti berarti digabung begitu ya. Ada HTML formnya dan kemudian ada PHP-nya. Nah, kita mengenal dulu HTML form. Nah, ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan dalam HTML form. Yang pertama adalah text field atau text area, kemudian field drop down, kemudian menu radio, kemudian button, kemudian checkbox dan yang lainnya. Masih beberapa ada yang banyak yang lainnya. Nah, yang paling awal ketika kita menggunakan HTML form adalah yaitu kita harus membuat satu tag HTML yang kita awali dengan namanya form ya, form. Jadi kalau kita ingin membuat misalkan entryan nama, alamat dan sebagainya begitu, maka harus ada form di sana. Nah, form ini ada dua atribut. Yang pertama adalah action ya. Kemudian nanti actionnya adalah script URL-nya akan diarahkan ketika itu di submit, ketika itu akan diproses, maka dia akan mengarah ke URL mana. Kemudian yang kedua adalah method. Method ini bisa get, bisa post. Kemudian bagian tengahnya selanjutnya adalah yaitu baru kita bicara terkait dengan konten HTML formnya, apa itu text area, input ataupun yang lainnya. Nah, atribut yang lainnya adalah yaitu tadi kan bisa action, method gitu ya. Kemudian ada ya di sini kita bisa tambahkan yaitu target. Ya, target. Jadi ada 4 atribut. Target itu ketika kita nanti proses klik submit, maka akan seperti apa? Akankah dia membuka window baru? Nah, atau akan diproses dalam windownya dia sendiri, kan begitu. Kan ada beberapa yang button itu ketika diklik terus buka tab baru, atau nanti membuka tab parentnya, atau membuka di laman yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah end type. End type ini ya standar defaultnya adalah kalau seperti ini ya, seperti ini tidak dikasih, tidak diberikan end type-nya, maka end type dia adalah application www form URL encode. Jadi URL encode itu URL yang kemudian di encode menjadi jadi kalau spasi ada persen berapa gitu. Biasanya ini orang biasanya bikin website kalau ada buttonnya untuk WA me gitu ya, itu WA-nya, teks WA-nya nanti menggunakan URL encode. Nah ini nanti ketika dikirim pun ini akan menggunakan URL encode. Nah yang kedua ya, ini defaultnya ini. Yang kedua adalah multi-path form data. Multi-path form data ini digunakan ketika kita ya ketika kita ingin mengunggah data, ketika kita ingin mengirimkan data berupa file binary. File binary itu adalah yaitu file-file yang kemudian sifatnya bentuknya adalah file fisik, bukan file fisik ya, file binary ya, seperti halnya contohnya file image, file PDF, nah ataupun yang lainnya, Microsoft Word, nah itu ya, file doc ataupun yang lainnya. Nah kira-kira begitu. Itu menggunakan nanti tambahi yaitu end type-nya adalah multi-part form data. Kemudian selanjutnya ada beberapa tipe jenis kontrol dalam HTML, yaitu form-form yang bisa dipakai. Yang pertama adalah text input.
yang kedua ada checkbox, yang ketiga adalah radio, yang keempat adalah select box, kemudian ada file select, ada kemudian hidden control, hidden variable begitu ya. Kemudian ada clickable button dan ada submit dan reset button. Ini harusnya di bawahnya. Nah, input itu biasanya kalau input teks biasa itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah single text. Contoh, kita mau memasukkan nama, ya, tinggal masukkan aja nama Agus Widodo. Nah, kita buat formulir yaitu name. Ya, formulir namanya text input, ya, namanya adalah nama misalkan. Nah, kita bisa membuat seperti itu. Namanya single text. Kemudian yang kedua adalah tipe misalkan untuk password. Jadi kalau password itu diketikkan maka dia nanti akan muncul asterik. Nah, ini contohnya biasanya digunakan ketika kita membuat formulir yaitu login. Masukkan user, masukkan password. Nah, seperti itu. Kemudian, di password ini nanti sifatnya adalah user itu tidak tahu atau orang yang di belakang kita itu tidak tahu apa yang diketikkan. Yang diketikkan nanti akan menjadi asterik. Ya, asterik itu berarti nggak terlihat langsung. Nah, yang ketiga adalah multi-line text input control. Ini digunakan ketika kita ingin memasukkan yaitu data-data yang sifatnya panjang, ya, atau paragraf, kalimat yang sifatnya paragraf. Nah, nanti untuk tag HTML-nya menggunakan text area. Nah, yang single text dan password tadi menggunakan input, ya, menggunakan input. Nah, ketiganya ini kapan digunakan tergantung kebutuhan. Contoh kita ingin membuat aplikasi untuk kemudian pelaporan berita, maka tepatnya adalah multi-line text input. Ya, kalau kita ingin membuat user interface yang digunakan untuk login, maka ya tepatnya adalah ini single line text dan password, yaitu untuk username dan password. Terus kemudian Pak itu ada captcha, kan begitu. Nah, captcha itu beda lagi ya. Itu captcha itu yang kemudian muncul randomize itu di generate. Nah, di bawahnya nanti input text. Di bawahnya suruh mengetikkan ulang itu input text. Nah, oke. Nah, ini single line. Contohnya, kita ingin memasukkan first name, last name. Ya, first name-nya adalah ini, first name, input text-nya adalah namanya adalah first name, last name-nya adalah last name namanya. Ini nama. Jadi variabelnya itu ada inputan, jenisnya adalah tipenya adalah text. Ini nama variabelnya. Nah, ini nama variabelnya. Oke. Nah, atributnya tadi ya ada type, ya, ini tipenya adalah text, kemudian ada nama, name, ya, ada value. Value itu maksudnya nanti bisa diisi, ya, agar kemudian ada initial value, ada default value. Contoh, misalkan nanti kita bikin aplikasi, misalkan daftar mahasiswa, ketika diklik name-nya adalah M051801, klik edit, maka nanti otomatis langsung keluar. Oh, defaultnya adalah 018 itu namanya si A, alamatnya Solo, dan seterusnya. Nah, itu sudah nanti dimasukkan dalam value ini. Kemudian ada size digunakan untuk berapa lebarnya ketika memasukkan, dan kemudian ini max length adalah berapa karakter yang bisa dimasukkan. Nah, kalau size ini berapa lebarnya, lebar dari kontrol atau kemudian bentuk filenya itu bisa terlihat. Nah, kira-kira begitu. Oke. Terus kemudian teks lagi yang kedua tadi, input teks adalah input yang selanjutnya adalah password. Ya, password itu contohnya seperti tadi, ada user, password. Nah, ini ada input teks dan ini password. Nah, tipenya adalah password. Name-nya misalkan password misalkan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah text area atau multi line text. Jadi ini digunakan untuk paragraf, dimasukkan paragraf dan kemudian nanti dikirim, maka nanti akan kemudian terkirim, bentuknya adalah paragraf. Oke. Nah, jadi isiannya jauh lebih lebar. Ini tampilannya, jadi lebih lebar, ya. Kita bisa membuat lebih lebar untuk isiannya. Kemudian
Atributnya adalah sama di sini, ada row-nya bisa kita set row-nya, call-nya bisa kita set, namanya bisa kita set, nah kira-kira begitu ya. Sehingga nanti mau berapa lebar, mau berapa baris, nah itu kita bisa set. Kemudian di dalam text area, baterai saya agak, oke, maaf baterai saya. Baik. Di dalam text area ya, tadi saya sampaikan bisa kita set row dan kemudian kolomnya. Ya, kita bisa mau set berapa kira-kira begitu, dan kemudian nanti akan menjadi value yang ada di dalam. Baik. Selanjutnya, setelah text area ya, checkbox. Nah, checkbox itu digunakan untuk membuat user interface yang datanya itu bisa lebih daripada satu pilihannya. Contohnya, apa hobi Anda? Misalkan, hobinya membaca dan misalkan olahraga. Nah, maka bisa dicek. Cek pertama olahraga, cek kedua adalah membaca, misalkan seperti itu. Nah, ini tipenya adalah checkbox. Ini variabel name-nya, ya, ini variabel nanti atributnya ini ya. Ada type, name, value, dan check. Nah, kalau check itu berarti nanti kecentang. Nah, atau ada tick-nya kira-kira gitu ya. Ada tick yang kemudian nanti bisa centang di sana, yang bisa nanti bisa secara default. Kemudian kita misalkan secara default harus dipilih ini, maka diberikan statement check. Nah, gitu ya. Nah, contohnya ini. Contohnya, apa pilihan mata pelajaran favorit Anda misalkan? Matematika dan fisika misalkan. Klik cek. Nah, nanti value-nya kalau ini ya on, berarti nanti value-nya itu akan tersimpannya adalah on. Ya, value itu berarti nanti akan tersimpan, terkirim. Nah, kira-kira itu. Ini nama variabelnya dan ini nanti akan terkirim value-nya. Kalau nanti ada di sini sebelahnya on ini ada check, maka nanti akan kemudian ada centangnya. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya radio button. Radio button digunakan ketika kemudian kita ingin buat interface yang sifatnya pilihan dan kemudian sifatnya adalah tunggal jawabannya. Contohnya misalkan ada pertanyaan, berapakah jumlah 1 tambah 1? Nanti milih yang pertama 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa menggunakan radio button. Ya. Nah, bentuknya begini, ada bulatan ya, ada bulatan radio button. Contohnya kalau di sini adalah radio. Nah, nama variabelnya harus sama ya. Nama variabelnya harus sama. Perhatikan, kalau di radio button, name-nya ini harus sama, yaitu subjek. Harus sama seperti ini. Radio button. Ingat di radio button, maka karena apa? Karena dianggap nanti satu variabel. Jadi pilihannya 5, maka 5 itu satu variabel. Yang dikirim cuma 1. Nah, kira-kira begitu. Kemudian, nah atributnya adalah ada type, name, value, dan check. Kalau check berarti nanti otomatis tercentang, nah, kepilih. Nah, selanjutnya adalah select box. Nah, select box ya, kita bisa membuat atau namanya drop down, kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya bersama radio button, hanya tampilannya lebih ringkas. Jadi kita bisa melakukan klik, maka nanti akan drop, akan muncul di bawah begitu, dan kita bisa pilih pick salah satu. Nah, kalau kemudian menggunakan radio button, maka terpampang semua ya, pilihan 1 sampai kemudian ke 5, maka bisa terpampang semua. Nah, kelebihannya ya masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Kapan kemudian menggunakan UI radio button, kapan menggunakan UI drop down. Nah, kalau kemudian space-nya itu kecil ya, maka paling tepat menggunakan select box atau drop down ini. Ya, paling tepat. Tapi kalau space-nya besar, lebar begitu, bisa menggunakan radio button tadi. Karena radio button itu disampaikan atau disajikan semuanya. Nah, ya, kira-kira itu. Kemudian, nah ini atributnya sama, ada name, size, multiple. Nah, terus kemudian file upload. Nah, file upload ini digunakan untuk melakukan upload file. Ya, upload file.
upload file misalkan bentuknya adalah binary dalam Word ataupun JPEG begitu, kita bisa upload. Nah, contohnya kita bikin form gitu ya. Terus kemudian input file, name, nah, accept, image dan seterusnya. Nah, oke. Nah, atributnya adalah name, type-nya nanti file. Nah, type-nya file, name, dan accepted-nya apa saja ini bisa kita set. Nah, kemudian button. Button kita bisa membuat dengan beberapa cara. Yang pertama adalah input. Input type-nya adalah submit misalkan. Nah, jadi button itu nanti type-nya itu bisa submit, reset, button ataupun image. Nah, submit itu berarti kalau diklik maka nanti akan mensubmit. Kalau reset maka menghapus form yang ada di atasnya. Nah, contohnya nanti seperti ini, ada submit, reset, button, image. Nah, maka nanti kita bisa membuat button jenisnya modelnya ada 4 ini. Kita bisa lakukan. Kemudian hidden form control. Hidden form itu digunakan untuk menyembunyikan variabel. Ya, untuk menyembunyikan variabel. Jadi variabelnya nanti tidak terlihat. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada variabel yaitu hidden page name-nya sama dengan 10. Nah, ini ketika disubmit maka dia akan mengirimkan yaitu 10. Mengirimkan 10. Nah, baik. Nah, untuk kemudian mengambil datanya, maka nanti ada yaitu $_post, $_get. Nah, kira-kira begitu. Kapan kemudian $_post dan $_get? Nah, nanti bisa kemudian digunakan yaitu untuk mengambil data variabel yang dikirim dari form sebelumnya. Ya, tergantung dari jenis yaitu file-file yang atau kemudian form yang kemudian kita gunakan. Kalau kemudian tadi tipenya adalah post, maka ini di sini ya. Nah, get atau post, maka kalau get di sini metodenya adalah get, maka $_get di PHP-nya. Terus kemudian nama variabelnya. Kalau post, maka $_post nama variabelnya. Nama variabel di mana? Nama variabel ada di sini tadi. Nah, ini name. Nah, ini nanti jadi variabel. Nah, seperti itu. Mungkin nanti saya berikan contohnya ya, nanti bisa di-download untuk kemudian nanti bisa digunakan sebagai belajar begitu ya. Selanjutnya nanti mahasiswa mengerjakan tugas yang saya berikan, yaitu tugasnya membuat formulir login. Nanti jika dimasukkan user, admin, dan password maka nanti sukses. Usernya admin dan passwordnya adalah 4DM1N-T3T ST, maka ketika diklik submit login maka sukses. Nah, nanti yang kedua membuat formulir file. Jika di browse filenya bentuknya PDF dan JPEG maka tersimpan di folder file upload. Jika selain file itu maka tidak tersimpan. Baik, begitu. Ada pertanyaan mahasiswa sekalian?